Sekarang kita lihat alasan-alasan yang biasanya dipakai orang untuk melakukan tindakan kepahlawanan atau altruistik tadi. Jadi ada beberapa teori untuk menjelaskan kok ada ya orang melakukan tindakan heroik. Ada teori biologis, namanya teori kin selection. Kin selection itu, kin itu kekerabatan. Manusia itu punya kecenderungan berkorban, kemudian berjuang, kemudian perhatian pada kerabatnya, saudara-saudaranya. Ini namanya kin selection. Jadi kayak ibu tadi, kok bisa ya berkorban segitunya? Iya, karena pada anaknya sendiri. Kayak kita berkorban pada saudara kita sendiri. Jadi memang ya manusia itu fitrahnya begitu. Makanya kita kan selalu diminta, yuk kita luaskan persaudaraan kita. Jangan hanya saudara kandung, tapi juga saudara sesama daerah dong, saudara sesama bangsa dong, saudara sesama agama dong, saudara sesama manusia dong. Tidak masalah. Kalau bahkan sampai level manusia kita anggap saudara, ya mungkin saja kita lebih ringan melakukan tindakan heroik atau altruis. Kenapa? Karena manusia itu secara alami punya dorongan kin selection tadi. Kalau saudaraku ya tak bantu, tapi kalau bukan siapa-siapa ya enggak lah. Nah, tapi kalau saudaranya banyak, luas, itu kan berarti bisa bantu siapa saja dengan ringan. Oke, itu teori pertama. Teori kedua dari bidang neurologi. Kalau menurut neurologi, ketika kita berbuat baik pada orang lain, nanti ada saraf-saraf otak tertentu yang menyala, yang hidup dan senang. Makanya tadi membantu orang lain itu menyenangkan. Kadang-kadang lebih menyenangkan daripada kita sendiri mencapai hal tertentu. Ibu itu gembiranya luar biasa, misalnya kalau anaknya lulus. Lebih gembira daripada anaknya sendiri. Karena anaknya begitu lulus wisuda stres. Setelah lulus mau apa ini? Tapi ibunya gembiranya beneran. Justru yang lulus gembiranya cuma setengah-setengah. Nah, ini neurologis. Jadi karena ibu tahu dia sudah memberikan banyak, membiayai anaknya, berjuang untuk anaknya, dan gembira ketika anaknya sukses. Berbagi itu menyenangkan. Kalau ada orang kita beri apa, kemudian wah terima kasih ya, pemberianmu itu membuat hidupku ringan sekarang aku. Itu kan kita gembira sekali membantu orang dan orangnya benar senang dengan yang kita berikan. Karena memang ada sinyal-sinyal di otak kita yang itu hidup, gembira, senang dengan melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi boleh dicoba kalau kalian sedang suntuk, stres, cari orang untuk dibantu, sedekah. Itu akan menggembirakanmu, apalagi orangnya memang benar butuh. Akan membuatmu gembira. Meskipun tidak harus dikontenkan ya, seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang kan apa-apa dikontenkan ya, rasanya tinggal separuh nanti. Karena begitu kamu kontenkan, ternyata kontenmu tidak ada yang nge-like kan, terus kamu berubah, tidak jadi seneng, kamu misuh-misuh. Sudah dikontenkan orang-orang itu tidak peka. Ya, salahmu sendiri itu, targetnya ngonten. Ini argumen neurologis. Ada argumen sosial. Argumen sosial apa orang bantu orang lain itu? Hukum timbal balik. Jadi kita itu manusia terbatas. Kita selalu memerlukan bantuannya orang lain dalam banyak hal. Maka logikanya saya harus banyak bantu orang lain, karena siapa tahu kapan-kapan saya yang perlu dibantu. Nah, ini namanya logika sosial, logika timbal balik. Hidup bersama orang ya begitu. Saya butuh kamu, kamu butuh saya.
Maka kita harus saling longgar, saling menguatkan untuk saling membantu. Saya berkorban untukmu pada saatnya mungkin pas aku perlu engkau berkorban untukku. Atau kamu dulu sudah berkorban untukku, ya logikanya sederhananya saya harus berkorban untukmu kalau pas engkau membutuhkan. Nah, ini argumen sosial dari perilaku heroisme. Ada lagi argumen kognitifnya. Kalau kognitifnya yang jelas empati tadi ya. Semakin kita berempati pada orang, semakin kita ingin membantu dia. Yang kedua, jangan lupa membantu orang, berkorban untuk orang, itu meringankan perasaan kita sendiri. Misalnya, ada teman minta sangat butuh. Itu kan begitu kita bantu dia, ringan sudah beban kita. Ya sudah, saya sudah bantu meskipun semampu saya. Itu kan ringan. Tapi kalau kita pelit, tidak mau bantu, itu biasanya terus malah jadi beban. Aku ini kok tega ya, tapi ya gimana lagi. Tapi ya kok aku ya tega. Ini kan tidak enak. Kamu ganjel terus. Jadi perasaanmu terus jadi bolak-balik terus. Kamu punya duit, temanmu hutang misalnya. Wah, ini akhir bulan ya, saya mbok yo dipinjemi, duitku habis. Yo aku sendiri juga butuh. Emangnya yang akhir bulan kamu? Kamu akhir bulan, aku kan juga akhir bulan. Misalnya. Nah, terus ndak kamu kasih padahal kamu ada. Itu kan kamu terus kepikiran kan? Opo tadi harusnya tak kasih saja ya, tapi kalau tak kasih lah aku ya butuh. Itu kan ringan. Jadi memberi itu meringankan kamu justru. Membebaskanmu dari perasaan negatif. Jadi ada beberapa argumen kalau kita berpikir mendalam, kenapa sih kita harus melakukan tindakan heroik, tindakan altruis yang berkorban untuk orang lain. Secara biologis kita itu memang cenderung membantu, cenderung senang untuk menyelamatkan saudara-saudara sendiri. Demi masa depan, secara neurologis kita gembira kalau membantu orang lain. Secara sosial kita perlu timbal balik, saling bantu dengan orang lain. Secara kognitif perasaan kita akan ringan. Dan juga empati kita akan hidup kalau kita membantu orang lain. Oke, ini beberapa argumen.